Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kapal Nelayan yang Terkena Kiriman Teluh. Cerita kali ini ditulis oleh Satria Majapahit. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Beberapa bulan kemudian sejak aku membantu menyembuhkan anak dari Mbak Wanti yang mengalami gangguan dari makhluk gaib atau jin, maka Mbak Wanti menelponku kembali. Saat itu pukul 8 malam, dia bercerita kepadaku lewat ponselnya bahwa kakak iparnya sedang mengalami kesusahan dalam usahanya. "Mohon maaf mengganggu Pak Ustadz," kata Mbak Wanti melalui ponselnya. "Iya Mbak, ada kabar apa Mbak?" tanyaku. "Ini tentang kakak ipar saya Pak Ustadz," jawab Mbak Wanti. "Ada apa dengan kakak ipar Mbak Wanti?" tanyaku lagi. "Kakak ipar saya itu punya kapal nelayan kecil, dan sejak pertama kali membelinya sampai dengan hari ini tidak pernah memiliki hasil tangkapan ikan yang bagus. Bahkan selalu mengalami kerugian Pak Ustadz," jelasnya. "Setiap kali kapalnya berangkat ke laut selalu mengalami kesialan Pak Ustadz," jelasnya lagi. "Kesialan bagaimana Mbak Wanti?" tanyaku penasaran. "Misalnya baru berangkat melaut tiba-tiba mesinnya rusak. Juga baling-baling kemudinya macet. Dan hal itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang kali Pak Ustadz," jawab Mbak Wanti menjelaskan. "Sepertinya ada yang tidak beres pada kapal kakak ipar saya itu. Makanya kami mohon bantuan kepada Pak Ustadz untuk membantu masalah yang dialami kakak ipar saya itu," kata Mbak Wanti memohon kepadaku. "Insya Allah Mbak, jika saya mampu pasti akan saya bantu," jawabku. "Baik Pak Ustadz, nanti orangnya saya suruh telepon sendiri sama Pak Ustadz biar lebih jelas. Dan kalau Pak Ustadz ada waktu di rumah, insya Allah besok kakak ipar saya mau datang silaturahmi ke rumah Pak Ustadz," kata Mbak Wanti. "Baik Mbak, silahkan," kataku. "Ya sudah Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum," katanya lagi sambil berucap salam menutup pembicaraan kami di telepon. "Waalaikumsalam," jawab salamku. Aku pun menutup ponselku lalu kuletakkan di atas etalase buku-bukuku. Tapi baru berjalan dan melangkah menuju ke ruang tengah, ternyata ponselku berdering kembali. Setelah kulihat di layar ponsel itu tidak ada identitasnya. Sepertinya nomor baru dan belum pernah menghubungiku sebelumnya. Lalu aku pun mengangkatnya karena kupikir barangkali dari seseorang yang membutuhkan bantuanku. Aku pun mengangkatnya dan terdengar suara seorang pria menyapaku dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum," ucap salamnya di ponsel. "Waalaikumsalam," jawab salamku. Mohon maaf, apakah benar saat ini saya bicara dengan Pak Ustadz tadi?" tanya suara di dalam ponsel itu. "Iya benar Mas, saya sendiri. Saudara siapa ya? Dan dari mana Mas?" tanyaku balik kepadanya. "Mohon maaf mengganggu, saya Jono, kakak ipar Mbak Wanti Pak Ustadz," jawabnya. "Oh Mas Jono, kakak ipar Mbak Wanti ya? Silakan Mas Jono, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku lagi. "Benar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, apakah besok Pak Ustadz ada waktu kosong?" tanya Jono. "Besok ada Mas, tapi kalau mau ke rumah saya bisa jam 9 pagi aja. Karena kalau sorenya saya ada acara lainnya," jelasku. "Baik Pak Ustadz, insya Allah besok saya mau silaturahmi ke rumah," kata Jono. "Iya Mas Jono, silakan," jawabku. "Assalamualaikum,"
ucap salam Jono dari ponselnya. Waalaikumsalam, jawab salamku. Kemudian kami pun menutup ponsel masing-masing. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi Jono telah sampai di rumahku. Dia langsung mengetuk-ketuk daun pintu rumahku dan berucap salam. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustadz, panggil Jono sambil berucap salam. Waalaikumsalam. Aku pun membuka daun pintu rumahku dan kulihat Jono tersenyum setelah melihatku. Mas Jono ya? Tanyaku memastikan. Benar Pak Ustadz, jawabnya. Silakan masuk Mas Jono, pintaku kepadanya. Terima kasih Pak Ustadz, katanya. Jono pun melangkah memasuki ruang tamuku. Silakan duduk Mas Jono, kataku mempersilakan kepada Jono. Lalu aku tinggal Jono sendirian di ruang tamu, dan aku berjalan masuk ke dalam ruang tengah untuk meminta kepada istriku agar membuatkan air teh hangat untuk kami berdua. Setelah istriku selesai membuatkan air teh hangat 2 gelas, aku pun membawanya ke ruang tamu dan langsung meletakkannya di meja tamu. Untuk Jono 1 gelas, dan untukku 1 gelas. Mari, silakan diminum air teh hangatnya Mas Jono, pintaku mempersilakan kepada Jono. Terima kasih Pak Ustadz, jawab Jono dan langsung menemaniku meminum air teh hangat bersama. Di dalam tradisi orang bertamu di kampungku memang seperti itu. Kami tuan rumah akan menyuguhkan air teh hangat kepada tamunya ketika tamu sudah duduk di kursinya. Air teh hangat atau yang kami lebih klasik menyebutnya dengan nama wedang, yang merupakan tembung kosok balen dari ngawe kadang. Artinya mempererat hubungan persaudaraan. Setelah kami menikmati beberapa teguk air teh hangat itu, kami pun mulai berbincang-bincang. Bagaimana Mas Jono? Apa yang bisa saya bantu Mas? Tanyaku kepada Jono. Ceritanya begini Pak Ustadz. Saya membeli sebuah kapal nelayan kecil dari seorang kenalan. Karena saat itu kapalnya memang mau dijual. Tapi selama saya memiliki kapal itu, hingga setahun tidak pernah membawa hasil tangkapan ikan yang bagus, kata Jono memulai ceritanya kepadaku. Dan selalu ada saja kendalanya. Kadang mesinnya tiba-tiba mati, kadang baling-baling kemudinya macet, dan masih banyak lagi masalah lainnya yang membuat kapal saya ini mau tidak mau harus saya beresin dan mengeluarkan biaya. Sambungnya lagi. Dan masalahnya ini diketahui oleh adik ipar saya, Wanti, dan dia menyarankan kepada saya untuk minta tolong kepada Pak Ustadz. Jelasnya lanjut. Jadi kedatangan saya kemari yang pertama adalah silaturahmi Pak Ustadz, dan yang kedua mau minta tolong kepada Pak Ustadz untuk melihat keadaan kapal saya itu. Sebenarnya ada apanya atau kenapa sampai mengalami kerusakan terus-menerus? Kata Mas Jono menjelaskan tentang maksud dan tujuannya datang ke rumahku. Terima kasih atas silaturahminya. Semoga Allah SWT akan selalu menambahkan keberkahan umur panjang dan keberkahan rizki kepada kita semua. Amin, kataku. Saya mohon waktu sebentar Mas Jono. Saya coba untuk melihat secara flashback perjalanan kapal nelayan itu sebelum dibeli oleh Mas Jono, sampai akhirnya dibeli Mas Jono, bahkan sampai dengan hari ini. Pintaku kepada Mas Jono. Silakan Pak Ustadz, jawab Jono. Dengan posisi masih duduk di atas kursi, aku mulai memusatkan pikiran dan hatiku untuk melakukan meditasi singkat. Setelah memasuki dimensi alam meditasiku, lalu aku menggunakan ilmu cahaya penembus ruang dan waktu. Karena dengan ilmu ini aku bisa melakukan flashback atas sebuah kejadian buruk yang dialami oleh seseorang. Samar-samar aku melihat kapal itu dengan seorang lelaki parubaya yang menjadi pemilik yang lama sebelum kapal itu dibeli oleh Jono. Dan aku melihat laki-laki itu sudah bergelar haji, tapi lisan, sikap, dan perbuatannya masih kasar kepada siapapun, termasuk kepada anak buah kapalnya. Hingga suatu ketika, hanya karena masalah sepele, juragan yang sudah bergelar haji itu memarahi nahkoda kapalnya di hadapan ABK
anak buah kapal. Hal ini tentu saja membuat nakoda itu merasa tersinggung dan malu mendapatkan perlakuan buruk dari juragannya. Apalagi sikap buruk juragan itu kepada nakodanya bukan hanya terjadi sekali ini saja. Karena sebelumnya pun nakoda itu pernah mendapatkan perlakuan yang buruk dan juga dilakukan di hadapan para ABK-nya. Maka ketika sang juragan kapal itu pergi dari hadapan nakoda yang bernama Handoko itu, dia langsung mengumpat, "Dasar juragan pelit, awas saja kamu. Suatu saat nanti kalau aku sudah tidak jadi nakoda di kapalmu, maka aku bikin kapalmu bermasalah terus, hingga kamu pun akan mengalami putus asa dan akhirnya menjual kapalmu ini kepada orang lain," kata Handoko. Juragan kapal itu bernama Haji Sarifuddin. Beliau meskipun bergelar haji tapi terkadang masih suka minum-minum beralkohol. Maka tidak heran jika sikap dan perangainya selalu kasar kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri. Dan beberapa hari sejak Handoko dimarahi oleh Haji Sarifuddin, akhirnya Handoko pun tidak mau berangkat bekerja lagi untuk membawa kapal milik juragan Haji Sarifuddin. Intinya Handoko keluar dan tidak bekerja di juragan Haji Sarifuddin lagi. Maka sejak itulah Pak Haji Sarifuddin pun menganggap Handoko telah berhenti bekerja. Dan saat itulah Handoko mendatangi orang pintar atau dukun untuk mengirim teluh kepada kapal milik Haji Sarifuddin yang dulu pernah dia bawa. Karena rasa sakit hatinya, bahkan Handoko tega mengirim dan memasang teluh di kapal milik Haji Sarifuddin itu. Dan sejak itu pula kapal tersebut selalu bermasalah. Kadang tiba-tiba mesinnya mati pada saat kapal sedang melaut, atau baling-balingnya macet tidak mau berputar. Selalu ada saja masalah yang dialami oleh kapal itu. Dan hal inilah yang membuat Haji Sarifuddin merasa semakin putus asa dalam menghadapi masalah yang timbul terhadap kapal tersebut. Dan akhirnya menjual kapal yang pernah dinakodai oleh Handoko itu. Di kemudian hari, kapal milik Haji Sarifuddin itu dibeli oleh Jono. Dan Jono pun merasakan hal yang sama setelah memiliki kapal yang dia beli dari Haji Sarifuddin. Yakni kapal itu selalu ada masalah, bahkan hingga selama 1 tahun, Jono belum pernah mendapatkan hasil dari kapalnya itu. Sampai suatu hari, Jono diperkenalkan oleh saudaranya kepadaku, dan beliau pun meminta tolong kepada aku untuk melihat kapalnya. Karena Jono merasa ada sesuatu yang goib yang selalu mengganggu keadaan kapalnya, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil sesuai harapannya. Setelah aku selesai melakukan flashback, aku pun menjelaskan semua yang aku tahu dan aku lihat secara supranatural kepada Jono. Dan dia pun membenarkan semua yang telah aku ceritakan kepadanya. Maka Jono minta tolong kepada aku untuk menghilangkan dan membersihkan semua bentuk sengkolo atau penghalang goib itu yang ada di kapalnya. Maka pada keesokan harinya Jono mengajak aku pergi bersama untuk melihat kapalnya yang disandarkan di tepi sungai kecil. Dan sebelum berangkat untuk melihat keadaan kapalnya itu, aku memetik daun bidara Mekah yang ada di halaman rumahku sebanyak 7 lembar. Setelah ditumbuk sampai halus oleh istriku, aku merebusnya dengan air mineral hingga mendidih. Kemudian setelah air rebusan daun bidara itu telah siap, lalu aku saring dan aku masukkan ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml. Aku pun membawanya ketika kami berangkat menuju ke kapal Jono. Sesampainya di pinggir sungai, aku melihat sebuah kapal yang sedang bersandar, dan itulah kapal nelayan milik Jono. Jono pun berjalan mendahului langkahku. Aku pun mengikutinya hingga sampai naik di atas dek kapal itu. Dan ternyata di kapal itu sudah ada nakoda kapalnya. Beliau teman sekaligus anak buah Jono. Beliau bernama Kolis. Aku pun mengajak berjabat tangan sebagai salam perkenalan. Aku mulai melihat-lihat ruang kapten, kamar mesin, dan serangnya, bagian ujung depan kapal. Lalu aku pun meminta waktu kepada Jono. "Maaf Mas Jono, saya mohon izin untuk melihat keadaan kapal ini," kataku. "Silakan Pak Ustadz," jawab Jono. Aku pun mulai duduk bersila di depan kamar kapten. Lalu aku bermeditasi sejenak. Beberapa menit kemudian aku telah berada di dalam dimensi alam meditasiku.
aku mulai menggunakan ilmu cahaya penembus ruang dan waktu. Dan dengan izin Allah SWT, aku melihat ada pocong di kamar mesin. Dan aku juga melihat seorang perempuan berambut panjang dengan muka yang rata, tanpa kedua mata, tanpa hidung, dan tanpa ada mulutnya. Mukanya sangat pucat seperti mayat hidup. Sementara itu di bagian serang aku melihat ada dua anak laki-laki kecil berwajah orang dewasa dan berambut gimbal serta bertaring. Mereka semua melihatku dengan tajam. Sepertinya mereka sangat tahu jika kehadiranku di kapal itu adalah untuk mengusir mereka. Maka kedua anak laki-laki berwajah orang dewasa itu langsung terjun ke sungai. Tapi pocong yang ada di kamar mesin dan perempuan yang berambut panjang yang tidak memiliki mata, hidung dan mulut itu tetap bertahan di tempat masing-masing. Sesaat kemudian aku pun mengakhiri meditasiku. Setelah aku menghirup udara dan melepaskan perlahan-lahan, maka aku pun bangkit dari tempatku bersila dan mengambil air daun bidara. Lalu aku tumbahkan di kamar kapten dan sebagian di kamar mesin. Setelah itu aku berjalan menuju tuas kemudi dan aku pegang tuas itu dengan kedua telapak tanganku. Saat itu aku merasakan ada kekuatan gaib yang mengendalikan tuas kemudi itu. Dan aku juga merasakan tuas kemudi itu lebih cenderung berat ke arah kiri. Artinya saat dikendalikan untuk belok ke arah kanan, terasa sangat berat sekali. Kemudian aku pun menyiram tuas kemudi itu dengan air daun bidara juga. Selama kurang lebih 1 jam, aku menghilangkan dan membersihkan segala energi negatif yang ada di kapal nelayan itu. Baik energi negatif yang berasal dari manusia maupun yang berasal dari makhluk gaib. Setelah aku selesai mengerjakan ritual pembersihan di kapal itu, kami pun membicarakan semua yang aku lihat dan aku tahu, khususnya tentang keberadaan beberapa penampakan makhluk astral di kapal itu. Apakah benar di tuas kemudi kapal ini terasa berat jika diarahkan untuk belok ke kanan? Tanya Jono kepada juru mudinya, yakni Mas Kolis. Benar Mas Jono, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz? Jawab Kolis. Jika memang benar seperti itu, lalu bagaimana caranya menghilangkan pengaruh buruk itu? Tanya Jono kepadaku. Insya Allah, sudah saya lakukan ritualnya melalui sikiran tadi Mas Jono. Jadi mulai saat ini tolong kepada Mas Kolis, selaku nakoda kapal, agar sering-sering membaca sholawat Nabi pada saat memegang tuas kendali kemudi kapal ini. Kataku kepada Kolis. Siapa Ustadz? Jawab Kolis tegas. Baiklah Mas Jono dan Mas Kolis. Insya Allah, sekarang teluh yang ada di kapal ini sudah tidak ada lagi. Jadi untuk selanjutnya kepada Mas Jono dan Mas Kolis, saya mohon seringlah membaca sholawat Nabi. Baik ketika kapal sedang melaut maupun saat kapal sedang bersandar di dermaga, agar tidak sampai terkena teluh lagi. Kataku menjelaskan kepada mereka berdua. Insya Allah, siapa Ustadz? Jawab mereka bersamaan. Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit untuk kembali pulang ke rumah. Kataku berpamitan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas bantuannya, kata Mas Jono. Terima kasih kembali Mas Jono, kataku. Assalamualaikum, ucap salamku. Waalaikumsalam, jawab salam Jono dan Kolis. Kemudian aku pun menuruni tangga kapal menuju ke lantai dermaga dan langsung mengambil dan mengendarai Honda Beatku, lalu meninggalkan Jono dan Kolis yang masih berada di atas kapal. 2 bulan kemudian ada seseorang yang datang ke rumahku pagi-pagi dan dia langsung mengetuk-ketuk pintu rumahku. Saat itu persis pukul 7:30 pagi, dia sudah berada di depan rumahku. Assalamualaikum, ucap salam Jono. Aku yang saat itu baru selesai menjalankan sholat sunah duha pun langsung keluar dari kamarku dan berjalan menuju ke pintu rumah. Setelah membuka gording jendela untuk memastikan jati diri tamunya, aku pun membuka daun pintu rumahku. Setelah daun pintu rumahku aku buka, aku melihat seorang laki-laki yang seumuran denganku. Ternyata laki-laki itu sangat aku kenal. Waalaikumsalam, jawab salamku. Mohon maaf Pak Ustadz, sudah mengganggu waktunya, kata tamu itu. Oh Mas Jono, silakan masuk Mas,
kataku kepada Jono. Kulihat di tangan kanannya, dia menenteng sebuah kantong plastik hitam ukuran besar. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, saya hanya mau mengantarkan ini saja. Ikan buat Pak Ustadz, kata Jono sambil menyodorkan sebuah kantong plastik berisikan beberapa ikan. Aku pun langsung menerima sebuah kantong plastik hitam yang berisikan ikan itu. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak Mas Jono, jawabku dengan perasaan gembira. Mohon maaf Pak Ustadz, saya langsung mau minta pamit pulang. Karena kapal saya sedang bongkar ikan di pelabuhan belum selesai. Jadi saya harus bantu Holis dan teman-teman ABK-nya. Dan insya Allah nanti sore saya kesini lagi Pak Ustadz, kata Jono menjelaskan. Oh begitu ya Mas. Ya sudah, silakan Mas Jono. Barangkali Mas ada pekerjaan lagi, kataku. Iya Pak Ustadz. Wassalamualaikum, kata Jono sambil berucap salam kepadaku. Waalaikumsalam, jawab salamku. Setelah mengucapkan salam, Jono pun pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan rumahku. Dan setelah kepergian Jono, aku langsung menutup daun pintu rumahku, lalu berjalan menuju ke dapur sambil membawa sebuah kantong plastik berisikan ikan laut. Aku menyerahkan kantong plastik itu kepada istriku yang sedang berada di dapur saat itu. Setelah istriku menerimanya lalu membuka kantong plastik hitam itu. Alhamdulillah, bisa untuk lauk makan kita selama 2 hari Abah, kata istriku tersenyum gembira. Siapa yang ngasih Abah? Tanya istriku. Dari Mas Jono Umi. Sepertinya kapalnya baru pulang dari melaut dan baru bongkar di dermaga pelabuhan, dan beliau menyempatkan waktu mengantarkan ikan itu untuk kita, jelasku kepada istriku. Tapi banyak sekali Abah, ada ikan kakap, ikan bawal, dan ikan tenggiri, kata istriku lagi sambil tersenyum. Sepertinya ikhtiar Jono dari Abah berhasil Umi, karena biasanya kapal miliknya selama ini tidak pernah membawa hasil ikan yang banyak, kataku. Syukur alhamdulillah, kata istriku bersyukur. Iya Umi, Abah juga sangat bersyukur dan gembira dengan keberhasilan kapal Jono membawa hasil tangkapan ikan yang cukup banyak. Semoga Allah SWT akan selalu memudahkan dan memberikan kelancaran pada kapal Jono dalam mencari ikan di laut seterusnya, kataku sambil bersyukur dan mendoakan Jono. Amin, kata istriku mengamini doaku. Sore ini selepas waktu sholat asar, Jono datang lagi ke rumahku seperti apa yang telah dia janjikan kepadaku. Dan setelah berucap salam, aku pun mempersilahkan kepada Jono untuk masuk ke dalam ruang tamuku. Setelah Jono duduk di kursi tamu, dia pun mulai membuka percakapan denganku. Saya dan Aulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz, karena atas bantuan dari Pak Ustadz, kali ini kapal saya lancar. Tidak ada kendala dan gangguan apapun lagi seperti sebelumnya. Bahkan hasil tangkapan ikannya pun banyak Pak Ustadz, kata Jono bercerita dan berterima kasih kepadaku. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Dan semua keberhasilan saya dalam membantu Mas Jono adalah semata-mata atas ridho dan pertolongan dari Allah SWT. Tanpa pertolongan dari Allah, saya tidak bisa membantu siapapun, karena saya bukanlah siapa-siapa. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala urusan para makhluknya, kataku dengan rendah hati. Benar Pak Ustadz, tapi terus terang saja, sebelumnya saya sudah pernah minta tolong kepada seorang dukun, bahkan sampai beberapa kali melakukan ritual di kapal milik saya, namun tidak ada perubahan juga, kata Jono. Makanya, ketika adik ipar saya, Wanti, menyuruh saya untuk minta bantuan kepada Pak Ustadz, saya pun langsung tertarik dan segera menghubungi Pak Ustadz waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah, atas bantuan Pak Ustadz, kapal saya sekarang diberi kelancaran, baik mesinnya maupun hasil tangkapannya, jelas Jono lagi. Dan saya mohon maaf Pak Ustadz, karena saya belum bisa membalas atas bantuan dari Pak Ustadz kepada saya. Dan ini hanya sekedar sebagai rasa terima kasih saya. Dan meskipun tidak seberapa, sudilah kiranya Pak Ustadz berkenan untuk menerimanya, kata Jono sambil memberikan sebuah amplop putih kepadaku. Aku pun menerima amplop pemberian dari Jono itu dengan penuh rasa syukur
kepada Allah SWT. Alhamdulillah dan terima kasih Mas Jono. Semoga Mas Jono akan selalu berkah dalam usahanya. Amin, kataku. Amin, kata Jono mengamini doaku. Saya mohon pamit dulu Pak Ustadz, kata Jono berpamitan kepadaku. Loh, kok terburu-buru Mas Jono? Bukankah pekerjaan bongkar ikannya sudah selesai Mas? Tanyaku. Benar Pak Ustadz, tapi saya sudah janji sama istri, anak, dan cucu saya. Jika sore ini kami akan jalan-jalan ke mall. Jadi mohon maaf Pak Ustadz. Insya Allah, lain waktu saya kesini lagi Pak Ustadz, jawab Jono menjelaskan kepadaku. Oh ya sudah, silahkan Mas Jono. Semoga Mas Jono beserta keluarga bahagia selalu, kataku. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum, kata Jono berpamitan dan berucap salam kepadaku. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab salamku. Jono pun langsung pergi dari rumahku untuk kembali ke rumahnya karena sudah ditunggu oleh keluarganya. Setelah kepergian Jono, aku pun memberikan amplop putih pemberian Jono kepada istriku. Istriku pun dengan senang hati menerimanya dan langsung membuka isinya. Dan ternyata isinya 10 lembar uang kertas 100 ribuan. Maaf Umi, jangan lupa di dalam uang itu ada haknya fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin yang harus kita keluarkan, kataku mengingatkan kepada istriku. Insya Allah, Umi tidak lupa Abah, jawab istriku sambil tersenyum bahagia. Itulah akhir kisah yang berjudul Kapal Nelayan yang Terkena Kiriman Teluh, yang ditulis oleh Satria Majapahit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.